ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap disa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh iki ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ana guyonan wong Arab wong Jawa apik ndi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ringan apik endi? Apik ringan, mulane jare kiai Jawa, kita apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni-muni mus. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Soale batik wong Yogya, wah batik nasional, berarti wong batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jare batik napa? Pakaian apa? Nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi napa? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau joban. Nah joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak mikir nonton. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat Bisau bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedasi raketok. Ya kan ya, nak ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking gak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu maki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki.
Liyaroni al-ahmak mislut. Ahmak itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger but poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah siki tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi apa ngekek kurma khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wes kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunah-sunah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu, kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Ada ceritane Sa'labah bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa kita kayak ya salah bang bersolat orang witir melayu kenapa saja takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Saking enggak adanya baju. Nah, saiki nang sunatno kon ya begitu. Makanya yang dikatakan Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudraku kullu, la yudraku nopo kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Aneh ngono. Kemudian nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngomba gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali.
Itu dimulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang, walau bisiki tamro separone kurma. Masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah, enggak mampu lagi. Ya soalnya tasaddaku walau bitol qoti wajin. Sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon. Karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, menang terus ketok nyesal. Terus sing ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita ngaji ku ono sing kurang. Oh, terus sing kedonyan nafsir wah paling kurang sanune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mang sampura tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy sebenarnya. Jajal misale kiai kok rugen sumpeng. Maca karo kukur, bariku angop. Bariku kukur meneh. Kan wong mikir. Wae tanggale bayar opo piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsir paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun lah sama nek dadi kiai nek ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisarohuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisarohuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel ndi? Ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya ingin mulai Arab Saudi PG MRT berkoordinasi Nabi unta atau saya ingin nganggo nopo? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, Jujur. Muni rasa Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Wah, misalnya numpak kereta asenan anggap sithik-sithik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, sebagas ngono ben ngerti hukum sampean, ben ron kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah juhudun tegese ingkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno umpama wong ngersakno kabeh desa ya nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli qura nadhiran khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikei nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh ya kau nanut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab mek wong Jawa apik ndi? Apik wong Jawa aja.
Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Jadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat be ringan nabi endi? Nabi ringan, mulane jare ono, jare kiai Jawa, kita ya apik wong Jawa Gus be wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni-uning mus. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot terus. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirina ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ini misalnya ngeten gini, makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kue wong Islam jari demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya, saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Resikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai terima ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Resikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik. Paling wong ngrasani. Kiai sawene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling srek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat itu repot. Kulo nu rada nyesal mek tobaté preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik gagu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunah. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mestine ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ono ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tahun 3 itu sadinane kula roh sadinane dengan Kamis masuk Islam Jumat.
ning omahe adike ning gone IP-ne. Kok diwacana Quran surat Toha. Barang Islam metuki Nabi, mohon walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning bene Nabi terus langsung marani Umayyah Abu Jahal ora terus ning masjid menenge mboten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku mare Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing dhewe. Paham nggih? Dadi enak lho maksudnya. Lah misalnya terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Kan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mesti ini ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Nah, misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng jak perang wedi wae repot. Ya ini ide kula tapi ora kudu nglakoni. Nek mau cerita ilmu sampeyan ora kudu nglakoni. Itu gale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwai. Ora ya malah pas tobat nglebokno amplop masjid tuh 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, nanti cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid, fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi islami. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Nah, sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kalau Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kena melayang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure sak musolane mbok dhuwur pundi. Wong kula nate mriko bolak-balik kan gak bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng Gunung lho. Uhud. Mbok piye dalile apa ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Itu kelimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini gambarannya apa? Padang pasir.
Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi macam kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan tuh disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dhabha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Pasukan Islam teko wakil, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Jika wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau baris setok dirubah. Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, ya mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul. Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Dan coba bayang nonton aneh padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, orang Islam tobat nyapu masjid. Sebariku ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat, terus nyapu masjid, sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai, mau poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, maksudnya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya ada apa-apa. Ojo terus dari Gus Pak ngene kok elek ya ora ana jenenge tobat mesti ape, tapi enggak fair gitu loh. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sirahum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire ge wajah itu bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajah lan merangi sirahum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad, kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maraja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku asbun iku banyu sing banget segere, banget manise, banget segere. Furatun tur enak diombe, sadidul udzubati tekse banget manise. Iki kuno nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun tur banget paite. Syadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya buatan pahit. Ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine. Allah hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin. Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye, pokoknya akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa
tawar. Layah tali itu ora campur apa ahadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhari kelan sing liya. Mergo wonten apa hajis, wonten apa hajis, ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas, mahjuron kang iso nglindungi. Sitron tegese tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru. Sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma, apa campure banyu asin lan banyu tawar. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah mungkin direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka. Dengan juga marah besar Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dulu ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah, apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi dalam ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak dunya iku turu. Nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning dunya dintakno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Itu mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek, pensiun sumpek. Hal-hal. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, itu dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, aku ngerti, aku apa enggak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kalla apa alhaqumut takadzur hatta zurtumul qabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener. Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nek roh terlambat, pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka fito atafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka fito ata. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma
hadid, sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polim 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raro hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Saya kalau suwun jenengan sing sujud. Enggak usah sujud salat lima waktullah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus ke perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi ternyata tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu katakan delok. Mulane Nabi ora tau delok dunia. Nabi saya ini kalah gitu di wali, tapi bukan dimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok dia susu rawani sih? Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roga misalnya juga wong numpak alpat pejabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak alpat ono sing bukakno. Tapi dia tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat wali akhirat, kue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama, kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud, kue tak pernah kena ide dua minggu, padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakokin yang akhirat, kue tahu angen-angen jadi wong sujud betul nanti. Tapi dia tahu angan-angan mewah mati.
Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga sungai. Misalnya di konco, jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kertu pinter gue jalanan budul bisa gaya bisa. Budul ramah mana nih? Oh anu keambil uang bisa mau kitab oh, just lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud gue, itu kira-kira nama nih maksud anak gue melebu. No, piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia semenang, dendamnya kesampaian. Syukur lah, asal matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak pasti tahun pun rokok langsung geludeng kan kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang nemu sholat sujud, ya kan orang nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sama tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah, kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, apa ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat atau studium di setel pas kongkol-kongkol yang perapatan. Dari ku nglamun di setel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo uang terus rekam kabeh. Oh ora isi di sini wong. Terus kapal idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang takem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, aku teke orang tahu pengen melarat kayak. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu, almarhum aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik. Mubalik itu kan saya naik dulu, pokoknya seneng Nabi Suwargo.
Dari Habib-habib sing alim nak ngritik masalahnya dhewe mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun belum oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, dong, misalnya gambarnya pasang neng kamar, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyon sewu mau saya ketahui. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu 1 hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Orang dihitung, dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus kita diundang hayya ala sholah melakukan teknik komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang jaminan ya saya aman misalnya. Itu lah itu ciri-ciri. Rasa menang terus kok begitu. Soalnya kadung terus, soalnya kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa murko ibadah. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru nggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling nggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak kaya yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, kayak ngono sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karena itu buah blok apa sopan? Kira-kira nggak jawab deh. Buah blok cerita harus Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Harus ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi yang terjemah itu harus ngerti. Jadi nak Allah ayat ala solam pun gitu. Ayat ala solam pun tentang ribu. Itu sudah diwali. Oh itu saya buat tiru tapi kami tidak masalah. Tapi ini kan resep, no. Memang kalau nggak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kan buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus kemudian dadi wali wis ra iso tapi malah biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek omah ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali pas jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jangan ono jalur, fikir ya mari wali kan. Waktu kan lo fikir lo. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes ya wali, masyhur. Ono wali mu baru kae di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti nang akhirat dijak wedi. Jadi anak jatuh apa kan? Para suami takut istri silakan baris, yang wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep mororo. Wong ngerti bojo kedowangan ini akhirat bahaya, lho. Yes. Bahaya wong bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Dalillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya
tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua benci rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang Cina yang mau fasek-fasek nang dalam ngono kok nggo jalan ngalor itu pakai itu. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng dunya gak apa-apa. Ora usah taware wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah cara Gus Pak rapo. Ora usah tarani rapo, wis lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi uang khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin. Setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jawabannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Orang kaget tuh. Kok yang diwarai wong? Mboten yang terjemah. Kok namanya diwarai wong enggak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan nih jolak kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini Syekhul Fadilah wal Karomah bos ini MC baru disangoni dihormat tekan muji ulama dari segi dulu ya baru bisa wayo akeh macam-macam tekan saya tekan muji ulama dari segi makanya saya ini termasuk ulama kalau kan saya ngebis biasa kalau jarang kerja di panggungnya seneng dulu supaya semua ulama udah dipandang secara apa dunia saya sampai sekarang di sana kalau biasa teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Kan dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa, tapi takut saya tekelek-elek ini kujulakno perkara dunia, show-nya itu lho. Jadi ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, lho. Latihan. Lho kadang gitu protes be tiyang dia. Terus jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu menawa kula dereng tuwa.
Jalan haji malah turun, topa meneh. Jalan raro dari kiai malah. Harusnya tahu tak kendaraan nang kota, akan sepeda motor kan terus nang gone itu. Jalan itu tak malah jalan. Ya kan. Jalan akhirat raro dunya raro. Lah tak koyo wong urip. Jalan dunia raro jalan akhirat raro mbok ro iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudah, wah keren, sholat ngarepe enggak, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang tidak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ini Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikil itu tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwinya, dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek menjunub menawa. Sekolah ora kena bojo contoh kasus itu wong kasus. Jadi bojo ayu prawan turu karo pusing sholat ora misale lho. Pemenang jegoten wae ta mbok. Mustafa kalau orangnya jegoten liyane. Mergo nangane wong akeh dosa, nangane wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sitok, mulang gandarane 10. Cek susuk. Sarplus ngerong dagang aja. Cek badi. Iku ana dene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau apa pun tewas sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur itu sudah dipitik, cara kowe mungkin dong. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrah pengiran itu. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang, terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat kena unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta wae kok iduane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ra melo gawe. Metu kok iduane yo ora melo gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuman itu anak beda. Ada cara nabi-nabi orang roh beda deh. Tapi lo termasuk waras satu ambil, ya orang beda nih cara. Waras untuk lo nih waras.
Lha iya misalnya kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir lah wali swasta lah pokoknya sudah sih.